Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada hadis 991 setelah 4000. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Shadaqatul fitri, zakat fitrah, itu adalah ala kulli insanin, atas setiap manusia, maksudnya yang muslim. Berapa dikeluarkannya? Muddani, dua mud itu setengah sa'. Min daqiqin, kalau dia itu dari gandum yang bagus, au qamhin, atau gandum yang bagus, sama daqiq dengan qamh, ini beberapa jenis gandum yang bagus. Wa minasy-sya'iri, adapun dari gandum biasa itu sa'un, satu sa', karena harganya lebih murah. Wa minal halwa'i, dan dari buah yang manis. Apa itu buah yang manis? Zabibin, yaitu kismis, au tamrin, atau kurma, sa'un, masing-masingnya satu sa'. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya kalau gandumnya mahal cuma 2 mud, tidak bisa dijadikan dalil. Berarti yang benar bagaimana? Mau mahal mau murah semuanya 1 sa' atau 4 mud. Tapi ini memang masalah khilafiyah antara Muawiyah, sahabat Nabi SAW. Muawiyah mengatakan muddani atau nisfu sa' min burrin, kalau gandumnya bagus maka setengah sa' saja. Sementara Abu Sa'id Al-Khudri, sa'un, tetap 1 sa' min kulli syai', dari segala jenis, tidak usah dibeda-bedakan mahal dan murahnya. Dengan kata lain, Muawiyah itu melihat kepada nilai, sementara Abu Sa'id melihat kepada takaran, tidak melihat kepada nilai. Makanya wajar kalau dalam mazhab Hanafi boleh zakat fitrah dibentukkan uang, dikeluarkan dalam bentuk uang, karena Muawiyah tadi melihat nilainya, berarti bisa diuangkan. Berikutnya 92, shadaqatul fitri, zakat fitrah itu sa'un min tamrin, 1 sa' kurma, ini jenis pertama. Au sa'un min sya'irin, atau 1 sa' dari gandum biasa. Au muddani, atau 2 mud, yaitu setengah sa' min hintatin, dari gandum yang bagus. An kulli saghirin, untuk setiap anak kecil, wa kabirin, dan orang dewasa. Anak kecilnya ditanggung bapaknya. Wa hurrin, dan orang merdeka, wa abdin, dan budak, budaknya ditanggung oleh majikannya. Dan hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama, kata Syekh Al-Albani sahih, tetapi saya mengikuti pendapat yang mendhaifkan karena di dalamnya ada perawi bernama Baqiyah. Kaidahnya mengatakan ahaditsu Baqiyah, hadis-hadisnya Baqiyah laisat naqiyah, tidak jernih alias tidak sahih. Termasuk hadis ini tidak sahih. Fakun minha ala taqiyah, maka taqiyahlah terhadap hadis-hadisnya Baqiyah alias hati-hati, ya. Nah, maka hadis ini termasuk hadis yang tidak sahih, ada rawi bernama Baqiyah padanya. Baqiyah seorang perawi yang bermasalah. Karena itu hadis ini pun juga tidak bisa dijadikan dalil bahwa kalau gandumnya bagus maka cukup setengah sa', nggak bisa, karena hadisnya dhaif.
Tapi yang berpendapat ini hadisnya sahih, ya silahkan dipakai sebagai dalil. 93 sedekatul fitri, zakat fitrah itu ada saghirin atas anak kecil, wa kabirin dan orang dewasa, zakarin laki-laki, wa untha dan perempuan, yahudiyin baik dia Yahudi atau nasraniyin atau dia Nasrani. Berarti orang-orang kafir Yahudi Nasrani kalau dia itu tinggal di negara Islam ditarik juga. Hurrin baik itu budak atau mamlukin, merdeka atau mamlukin atau budak. Berapa itu? Nisfu sa'in, setengah sa' min burin, jika dari bur gandum yang bagus. Aw sa'an atau satu sa' min tamrin dari kurma. Aw sa'an atau satu sa' min syairin dari gandum biasa. Tapi hadis ini juga derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Yahudi Nasrani diambil zakat fitrah darinya. Yang sahih adalah zakat fitrah ini hanya untuk umat Islam. Sa'un minal muslimin. Ini hadis riwayat Hakim. Zakatul fitri fardun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib atas setiap umat Islam sehingga yang tidak Islam tidak wajib zakat fitrah, sehingga tidak diambil zakat darinya oleh pemerintah. Ini hadisnya sahih, riwayatnya Imam Hakim dan yang lain-lain. Tentang jenis-jenis gandum tadi ada syair, binto, kolma, ya, jadi bisa dibagi dua, ada yang mahal, ada yang murah. Yang murah ini syair, yang mahal itu ada bermacam-macam. 1 hinta, 2 daqiq, 3 qamah. Adapun jenis-jenisnya secara rinci bagaimana saya tidak paham. Hanya saja kata guru kami Syekh Subki dari Mesir, orang-orang sekarang sudah tidak memakai syair. Ini gandum zaman kuno dulu ya. Jadi mungkin kayak orang Indonesia dulu makan tiwul mungkin ya, atau gaplek seperti itu ya. Nah, sekarang sudah makannya nasi, sehingga sudah tidak dipakai lagi zaman sekarang kata beliau. Wallahu a'lam. Berikutnya 94 sedekatu dzirrahimi, sedekahnya kerabat ala dzirrahimi kepada kerabatnya itu adalah bernilai 2. Sedekatun bernilai sedekah, wasilatun dan bernilai silaturrahmi. Maka silaturrahmi menyambung hubungan kerabat itu bisa dengan memberikan sesuatu kepada kerabat kita. Apalagi kalau kerabat itu memusuhi kita, maka pahalanya lebih banyak lagi. Tidak hanya 2 tapi 3. Sedekah, silaturahmi dan menyambungi orang yang memutusi kita. Dalam hadis disebutkan al-kashih. Al-kashih itu orang yang memusuhi kita. Afdalus sadaqati, sedekah yang paling afdal as-sadaqatu ala dzirrahimil kashih, sedekah kepada kerabat tapi memusuhi kita. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hak kekerabatannya masih kita berikan meskipun dia memusuhi kita. Dia tidak pernah ngasih kita tapi kita ngasih dia. Dia tidak pernah ngundang kita tapi kita ngundang dia. Ini fadilahnya sangat-sangat besar. Karena itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah, semata-mata ingin cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 95 sedekatu sirri, sedekah rahasia, tudfi'u memadamkan ghadabar rabbi, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan sedekah yang sir itu lebih afdal daripada sedekah yang terang-terangan. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Kalau kalian itu menyembunyikan sedekah dan diberikan kepada orang-orang fakir, maka lebih baik bagi kalian daripada terang-terangan. Nah, di sini lebih baiknya tidak disebutkan bagaimana itu, maka disebutkan dalam hadis ini yaitu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 96 sedekatul mar'il muslim, sedekahnya seorang muslim, tazidu fil umri, menambah usia dia, artinya usianya jadi panjang.
wa tamna'u dan mencegah mitata su'i dari kematian yang jelek, wa yadhhabullahu bihi wa yadhhabullahu ta'ala dan Allah melenyapkan biha dengan sedekah tadi al-fakhra, kebanggaan, wal kibra dan kesombongan. Jadi orangnya tidak akan bangga diri dan tidak akan sombong dengan sebab sedekah. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih yang menambah usia itu adalah silaturahmi, sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya pada hadis-hadis berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Kita tunggu sampai ketemu hadisnya bahwa silaturahmi menambah usia. 97. Sigharukum, anak-anak kecil dari kalian wahai umat Islam, yaitu anak-anak yang mati ketika masih kecil, itu adalah da'amisu, anak-anak yang kesit-kesit fil jannah, al-jannati, di dalam jannah. Da'amis itu arti asalnya adalah uget-uget yang kita melihatnya di dalam air, ya, gerakannya sangat cepat, gesit sekali. Nah, itu diibaratkan kekesitannya anak-anak ini di dalam surga dengan uget-uget yang gerakannya sangat cepat itu. Yatalaqqa, menjumpai ahaduhum, salah satu dari mereka, abahu, terhadap bapaknya, fayakhudhu, lalu dia memegang bithawbihi, bajunya bapaknya, fala yantahi, maka dia tidak berhenti, hatta, sehingga yudkhilahu, memasukkannya Allah wa abahu, dan bapaknya, al-jannata, ke dalam jannah. Jadi anak-anak kecil dijamin masuk jannah karena mereka belum punya dosa. Tapi di sini hanya dikatakan sigharukum, anak-anak kecil kalian, yaitu anak kecilnya umat Islam. Adapun anak kecilnya orang kafir yang mati, maka diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah anak kecil orang kafir pun juga masuk jannah. Rasulullah bersabda, auladul musyrikin, anak-anak kecilnya orang-orang musyrik, khadamu ahlil jannah, menjadi pelayan-pelayan ahli jannah. Tapi tetap saja ada perselisihan di antara para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Tapi kalau anak-anak kaum muslimin tidak ada perselisihan di antara para ulama. Perselisihannya tentang anak-anak orang kafir ada 3 pendapat. Yang pertama dalam surga, sebagaimana hadisnya tadi sahih. Yang kedua dalam neraka, mengikuti orang tuanya, dan ini sangat lemah menurut saya, karena apa dosanya anak kok dia dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga tawakuf, yaitu tidak mau menetapkan karena dalilnya saling bertentangan. Kemudian di sini disebutkan anak itu akan menjemput bapaknya. Nah, bagaimana nasibnya ibu? Disebutkan bapak, ibu pun sudah termasuk, karena disebutkan bapak itu adalah aghlabnya saja, bahwasanya yang berada di rumah yang menguasai adalah bapak, maka disebutkan yang ghalib, bapak. Karena itu dalam hadis yang lain disebutkan ibu. Tapi dalam kasus yang lain, yaitu tentang bayi yang gugur, inna sikta, sesungguhnya bayi yang gugur, la yajurru ummah, sungguh dia itu menarik ibunya, bisarorihi, dengan tali pusarnya, ilal jannah, kepada surga, idza tasabathu, apabila dia mengharap pahala dari janin yang gugur tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka satu hadis menyebutkan bapak, satu hadis menyebutkan ibu. Ini zahirnya adalah bapak ibu semuanya sama, karena penyebab dari lahirnya anak tersebut. Berikutnya 98, saghiru, kecilkanlah al-khubza, roti. Jadi kalau buat roti jangan gede-gede, kecilkan supaya banyak. Wa aktsiru, dan banyaklah adadahu, jumlahnya. Yubarak lakum fi, niscaya akan diberkahi untuk kalian padanya. Tapi hadis ini kata Syekh Albani hadis palsu. Hanya saja ada sebagian ikhwan itu jualan roti, kemudian karena bahan-bahan naik, akhirnya dia naikkan harganya, Pak. Misalnya awalnya 1.000 jadi 1.500. Akhirnya pelanggan berhenti. Akhirnya dia ubah nih. Saya tetap jual 1.000, tapi dibuat kecil ini. Setelah itu pelanggan balik lagi, Pak. Nah, berarti betul di sini, kecilkan roti maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu teori bisnis seperti itu.
harga jangan naik. Yang berubah adalah barangnya, agak kecil sedikit. 99. Sifati, sifatku adalah Ahmadu, orang yang sangat terpuji. Al-mutawakkilu, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifadhin, bukanlah orang yang kasar, wala ghalidin, bukan juga yang keras. Yajzi, dia membalas bil hasanati, dengan kebaikan, al hasanata, akan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik dibalas juga, maka berarti bersyukur kepada, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Wala yukafi'u, dan tidak akan membalas bis sayyiati, dengan keburukan. Mauliduhu, tempat kelahirannya, di Makkah, di kota Makkah. Wa muhajaruhu, dan tempat hijrahnya Thaibah, di kota Thaibah yaitu Madinah. Wa ummatuhu, dan umatnya beliau al-hammadun, orang-orang yang selalu tahmid. Karena itu mari kita senantiasa tahmid. Kapan seseorang itu disebut ahli tahmid? Disebutkan dalam hadis yang lain, alladzina yahmaduna 'ala as-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang tetap memuji Allah baik kondisi senang maupun kondisi susah. Jadi melarat alhamdulillah, kaya alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Riwayat Hakim, berarti disahihkan Hakim tapi didhaifkan Albani. Ya'taziruna, mereka itu bersarung ala ansafihim, pada tengah-tengah betis mereka, jadi tidak isbal. Yuwaddi'una, mereka mewudui atrafahum, anggota tubuh mereka, yaitu tangan dan kaki. Anajiluhum, kitab-kitab mereka, fi sudurihim, dalam dada-dada mereka, maksudnya mereka hafal Al-Quran. Di sini anajil jamak dari Injil, tapi yang dimaksud adalah kitab, yaitu yahfazunal Quran, mereka hafal Al-Quran. Dan ini termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Yahudi dan Nasrani hampir tidak ada yang hafal kitab Taurat dan Injil. Kalaupun ada itu cuma 1 atau 2. Tapi kalau Al-Quran, ini hampir banyak umat Islam yang hafal Quran. Yasufuna, mereka itu berbaris lis salati, untuk salat, kama, sebagaimana yasufuna, mereka berbaris lil qital, untuk perang, yaitu rapat. Maka salat jangan ada lubangnya antara satu orang dengan orang sebelahnya, rapat kaki dengan kaki. Qurbanuhum, kurban mereka, alladzi yataqarrabuna bihi, yang mereka berkorban mendekatkan diri dengannya, ilayya, kepada saya, kepada Allah, adalah dima'uhum, darah-darah mereka, yaitu jihad fi sabilillah. Ruhbanun, mereka itu ahli-ahli ibadah bil laili, di waktu malam. Luyuthun, singa-singa, bin nahari, di waktu siang, yaitu maksudnya adalah jihad fi sabilillah. Luyuth jamak dari laif, artinya asad, singa. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang mujahid, berjihad fi sabilillah, yang sangat berani, sehingga dikatakan sebagai singa tadi, karena singa itu adalah simbol keberanian. Nah, ini hadis yang panjang, derajatnya diperselisihkan. Kalau Syekh Albani mendhaifkan, tapi maknanya insya Allah sesuai dengan fakta. 5.000. Safwatullahi, pilihan Allah, min ardihi, dari buminya, itu adalah Asyamu, negara Syam. Boleh juga dibaca Asyamu, sama. Dan Syam ini mencakup Filistin, itu termasuk Syam. Kemudian Damaskus itu termasuk Syam. Lubnan, Lebanon itu termasuk Syam. Al-Urdun, Yordan, itu termasuk Syam. Ini semuanya Syam, karena kemudian dipecah-pecah sehingga menjadi negara-negara kecil supaya umat Islam tidak lagi kuat. Jadi dulu itu satu, Pak, Syam, dikuasai satu orang. Nah, dipecah-pecah oleh Inggris, oleh penjajah, supaya tidak kuat lagi. Wa fiha, dan di Syam itu safwatuhu, ada pilihan Allah, min khalqihi, dari hamba-hambanya, wa ibadihi, dan hamba dari makhluknya, wa ibadihi, dan hamba-hambanya. Tapi jangan nunjuk orang, Pak, karena Nabi tidak pernah nunjuk. Oh, ini yang dimaksud adalah Jolani, nggak bisa,
Kamu nunjuk Julani mana dalilnya? Bahkan ketika pemerintahan Julani itu di Damaskus, kemudian ada spanduk-spanduk gambarnya Trump, raja Amerika yang kafir itu. Nah, kok bisa begitu, gimana? Wallahu a'lam, saya nggak paham. Mestinya jangan fotonya orang kafir dipajang di jalan-jalan. Dan ini bukan isu bohong, bisa dicari di internet, sangat banyak sekali di YouTube video langsung dari kondisi di jalan-jalan di negara Syam setelah pemerintahan Pak Julani. Ya, mudah-mudahan Syam tetap dijaga oleh Allah sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Termasuk Palestina itu adalah Syam. Jadi Syam jangan dianggap Damaskus tok, bukan ya, tapi 4 tadi semuanya Syam. Wala yadkhulannal jannah, dan sungguh betul-betul akan masuk ke dalam jannah, min ummati, dari umatku, thalathu hasayatin, 3 cawuan. Maksudnya dari cawuannya Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Hasayatin min hasayati Rabbi, cawuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah cawuk dari neraka, dari hamba-hambanya ini, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. La hisaba, tidak ada hisab alaihinna, atas 3 cawuan tadi, wala azaba, dan tidak ada siksa bagi mereka. Jadi nggak pernah mencicipi siksa neraka dan tidak perlu dihisab oleh Allah. Maka dicawuk langsung oleh Allah, zahirnya dari padang mahsyar, langsung dicawuk oleh Allah masuk jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, amin ya rabbal alamin. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan ya. Kata Suyuti dhaif, kata Albani sahih. Setelah diperiksa ternyata memang di dalam sanadnya ada Abdul Aziz, seorang perawi yang dhaif. Tapi hadis-hadis tentang fadilah Syam itu banyak yang sahih. Sehingga ringkasnya, Syam tetap negara yang pilihan sesuai hadis-hadis yang lain. Berikutnya 5001, silaturrahim. 1. Silaturrahmi. 2. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. 3. Wa husnul jiwar, dan pertetanggaan yang bagus kepada tetangga. 3 perkara ini yu'ammirna, memakmurkan ad-diyar, kampung-kampung. Wa yazidna, dan menambah fil a'mar, di dalam umur-umur. Nah, maka ini hadis yang sahih bahwa yang menambah umur itu adalah silaturahmi, juga akhlak yang baik, juga bertetangga yang baik. Maka bertetangga yang baik, nah ini fadilahnya, kampungnya akan makmur, kemudian usianya atau umurnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah ini bisa dimaknai tambah secara maknawi, yaitu berkahnya diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya mungkin tetap, tapi berkahnya banyak. Apakah ada fadilah lain untuk orang yang membaguskan hubungan tetangga? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Perbaguslah pertetanggaan dengan orang-orang yang bertetangga dengan engkau, maka engkau menjadi orang muslim, yaitu muslim yang sempurna. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Apakah ada fadilah yang lain? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ahbabtum, kalau kalian suka, ayyuhibbakumullah wa rasuluh, dicintai Allah dan Rasulnya, maka tunaikan amanah, jujur ketika ngomong, dan perbaguslah pertetanggaan dengan orang-orang yang bertetangga kepada kalian. Nah, jadi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti fadilahnya ada 4. 2 tadi, terus dicintai oleh Allah, terus takun musliman, ya, menjadi muslim yang sempurna Islamnya. Ini semuanya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5002, silaturahmi tazidu, menambah fil umri, dalam umur. Wa sadaqatu sirri, dan sedekah yang sir, rahasia, tudfi'u, memadamkan ghadabar rabbi, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah lewat hadisnya tadi.
5003 silatul qarabati, menyambung kekerabatan itu adalah masratun, memperbanyak fil mali, di dalam harta. Hartanya akan berkah sehingga menjadi banyak. Mahabbatun, menyebabkan cinta fil ahli, pada keluarga. Mansaatun, menunda fil ajali, dalam ajal atau usia. Jadi silaturahmi fadilahnya 3. Harta jadi banyak, keluarga jadi cinta, usianya bertambah. Nah, bagaimana silatul qarabah, menyambung hubungan kerabat itu? Misalnya kalau ada yang sakit dijenguk, misalnya kalau hari raya misalnya berkunjung kepada kerabat, dan itu sudah adat salaf seperti itu. Jadi bukan perkara yang bid'ah, karena sebagian orang mengatakan bid'ah, padahal di masa salaf sudah seperti itu. Tahunya dari mana? Dari biografi Imam Malik. Imam Malik pada hari raya Idul Fitri itu datang ke rumahnya gurunya Imam Zuhri. Dia mengatakan, ini kalau saya datang ke rumahnya Imam Zuhri, pasti beliau sedang sepi, tidak ada orang. Karena kerabat-kerabatnya biasanya tadi ya ziarah ke kerabat-kerabat. Nah, sehingga dia tidak ikut ziarah, pasti berada di rumah. Akhirnya datang ke rumahnya, ternyata betul dia sendirian, maka bisa ngaji bersama gurunya sepuas-puasnya. 5004 sil, sambunglah man qata'aka, siapapun yang memutus hubungan denganmu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah ila, kepada man, orang yang asa, dia itu berbuat jelek, ilaika, kepada engkau. Wa qulil haqqa, dan katakanlah yang benar, walau meskipun ala nafsika, memadharati dirimu sendiri atau menyudutkan dirimu sendiri. Jadi berarti mengakui kesalahannya, saya memang salah. Berarti mengatakan yang benar atas dirinya sendiri. Saya memang punya utang belum bayar. Benar orang itu mengatakan saya punya utang kepadanya. Itu berarti mengatakan yang benar sesuai dengan kondisi kewajiban yang belum kita tunaikan. Tentang menyambung hubungan kepada orang yang memutus kepada kita, itu ada hadis yang bagus tetapi memang dhaif. Ada 3 perkara yang siapa melakukannya hasabahullahu hisaban yasira, Allah akan menghisab dengan mudah dan dimasukkan ke dalam rahmat, yaitu tu'ti man haramaka, 1 memberi kepada orang yang mencegah kepada engkau, 2 memaafkan orang yang menzalimi engkau, 3 menyambung orang yang memutuskan kepada engkau. Ini semuanya perkara-perkara yang berat ya. Orang tidak mau ngasih malah kita beri, orang menzalimi malah kita maafkan, orang memutus malah kita sambung. Maka balasannya apa? Hisaban yasira, hisabnya ringan. Berikutnya 5005 silu, sambunglah qarabatikum, kerabat-kerabat kalian. Wala tujawiruhum, dan janganlah bertetangga dengan kerabat-kerabat. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya al-jiwara, bertetangga, yurithu, itu menyebabkan bainakum, di antara kalian, ad-dhaghain, kedengkian-kedengkian. Maka supaya tidak ada kerabat kita yang dengki, maka rumahnya jangan bersebelahan dengan kerabat. Nanti kalau kita beli mobil, kerabat kita tidak, akhirnya dia dengki. Kita membangun rumah, dia tidak, dia dengki. Padahal kerabat, Pak. Tapi hadis ini palsu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu ringkasnya bagaimana? Ringkasnya sesuai kondisi. Kalau kita melihat kerabat-kerabat kita itu orang-orang baik, yang kalau kita itu mendapatkan nikmat mereka biasa saja, malah mengucapkan alhamdulillah, ikut senang mas, Anda bisa bangun rumah, saya tidak bangun rumah nggak apa-apa, saya ikut senang ya. Alhamdulillah jenengan punya mobil, saya nggak punya, nggak apa-apa, yang penting iso jilih nggonmu, malah senang kan. Enak kalau begitu, silahkan bertetangga dengan kerabat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu orangnya susah-susah, dengki-dengki, maka silahkan menyingkir, menjauh, supaya tidak bermusuhan dengan kerabat sendiri. Karena kaidah asalnya memang kullu dzi ni'matin mahsudun. Ini kaidah asal, Pak.
Setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang dengki kepadanya. Hadis sahih riwayat Baihaqi. Berikutnya 5006. Sholatil malaikatu, malaikat itu sholat ala Adam, kepada Nabi Adam, maksudnya jenazahnya Nabi Adam. Fakabbarat, maka malaikat itu takbir alaihi, terhadap jenazahnya itu arba'an, 4 kali. Wa qalat, dan malaikat mengatakan, hadhihi, inilah sunnatukum, sunnah kalian ya Bani Adam, wahai anak-anak Nabi Adam, yaitu sholat jenazah 4 kali takbir. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Adapun sholat jenazah maka boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9. Dari 4 sampai 9 semuanya sahih. Adapun 3 kali takbir tidak sahih. Ada hadisnya tapi tidak sahih. Berikutnya 5007. Sholli, salatlah salata muwaddi'in, seperti salatnya orang yang akan berpisah. Artinya kita bayangkan seolah-olah kita akan mati setelah salat, maka ini berpisah, salat terakhir. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat dia, yaitu melihat Allah. Fa in kunta, maka jika adalah engkau itu la tarahu, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihat engkau. Alias kita merasa diawasi oleh Allah supaya salatnya bisa khusyuk. Wai'as, dan putus asalah, maksudnya jangan berharap mimma fi aidin nas, dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Ta'ish, engkau akan hidup ghaniyan, dalam keadaan kaya, yaitu kaya hatinya. Tapi kalau hati kita senantiasa menginginkan apa yang dimiliki manusia, fakir terus. Wa iyyaka, dan jauhilah olehmu, wa ma, apapun, yu'tadaru minhu, yang harus minta maaf darinya. Artinya kalau mau berkata atau berbuat, dipikir dulu apakah kira-kira menyebabkan nanti kita mau minta maaf, harus minta maaf. Mengatakan rakyat tolol semua misalnya, akhirnya rakyat marah, akhirnya harus minta maaf. Nah, sebelum ngomong tolol itu dipikir dulu, kira-kira kalau saya ngomong gimana, apakah menyebabkan penjarahan rumah saya atau bagaimana. Enggak dipikir, akhirnya harus minta maaf, akhirnya terjadi kekacauan. Berikutnya 5008. Sholli, salatlah qa'iman, dengan berdiri, yaitu salat fardu maksudnya, karena kalau salat sunnah tidak harus berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa 'ala janbin, maka dengan berbaring miring. Janbin yaitu miringnya boleh kanan boleh kiri, yang penting menghadap ke arah kiblat. Sehingga kalau kepalanya di utara ya miring kanan, kepalanya di selatan berarti miring kiri. Kalau tidak bisa miring kanan miring kiri, bagaimana? Berbaring melumah, yaitu punggungnya berada di kasur, kemudian kepalanya ini di timur, ditaruh bantal di bawahnya supaya menghadap ke arah kiblat. Maka urutannya ada 1 berdiri, 2 duduk, 3 berbaring miring, 4 berbaring telentang, ya. Dan itu disebutkan dalam riwayat Nasa'i maupun yang lain. Kalau di sini tidak lengkap, hanya disebutkan 3 saja. Dan hadis ini sahih ya, karena riwayat Imam Bukhari ini. Berikutnya 5009. Sholli, salatlah qa'iman, dengan berdiri, yaitu salat wajib. Illa, kecuali anta khafa, bahwasanya engkau khawatir al-gharqa, tenggelam. Ini hadis Nabi ada sababul wurudnya. Seseorang bertanya tentang, ya Rasulullah, saya salat di kapal, bagaimana? Beliau mengatakan, meskipun di kapal, berdiri, kecuali kalau kamu khawatir tenggelam, misalnya guncangannya dahsyat, sehingga khawatir pusing. Kalau pusing malah kemudian akhirnya jatuh, kemudian tenggelam. Nah, kalau khawatir begitu, silahkan dengan duduk. Jadi hukum asalnya tetap berdiri salat di kapal. Dan kita dulu sudah membuktikan salat di kapal dengan berdiri ternyata bisa, tidak masalah. Kapal yang besar, ya. Kapal waktu itu dari Jakarta ke Aceh, selama berapa? Sepekan perjalanan, ya. Sampai bosan, Pak. Mubang, ya. Munggah, hidup, ya. Mangan turu, ya. Nah, dulu itu saya belum
punya mushaf kayak gini Pak. Seandainya punya mushaf kayak gini kan enak. Jadi setiap hari khataman Quran, jadi nggak bingung. Nah, zaman dulu itu masih ya biasa aja baca Quran cuma dikit-dikit, belum ada target-target. Maksudnya baca Quran itu dipakai target sehingga semangat. Sehari harus 10 juz misalnya. Nah kalau begitu insya Allah nggak bosan di kapal. Nggak ada target waktu itu, ya, akhirnya bosan sendiri di dalam kapal. Berikutnya 5010, sholli salatlah engkau bisalati dengan salatnya adhafil qaumi, orang yang paling lemah dari kaum, dari jamaah. Maksudnya sebagai imam itu panjang pendeknya salat itu disesuaikan jamaah yang paling lemah. Dilihat ada mbah tua enggak? Oh itu ada mbah tua. Nah, ini kira-kira kalau saya bacakan surat Iqra kuat enggak? Kalau kuat, nah, bacakan. Kalau tidak kuat, udah diganti kulhu saja, yang dia kira-kira mampu. Wala tattakhid, dan janganlah engkau menjadikan muadzinan, seorang muadzin, mengangkat muadzin, ya'khudhu yang mengambil ala adanihi, atas adhannya, ajron, akan upah. Nah makanya muncul perselisihan pendapat para ulama, boleh enggak ngambil upah dari adzan? Mazhab Hanafi mengatakan haram mengambil upah dari adzan, baik dari Baitul Mal maupun dari mana, enggak boleh. Imam Syafi'i berpendapat ini hanya sunnah, sehingga mengambil upah dari adzan tidak sampai haram, tapi jatuhnya apa? Makruh, karena perintah ini yaitu hanya sunnah menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perselisihan ini mirip dengan perselisihan tentang mengambil upah dari mengajar Quran. Mirip perselisihannya. Menurut jumhur boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran. Menurut mazhab Hanafi tidak boleh alias haram. Ini dalilnya jumhur bahwa boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran, yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah, Al-Quran. Nah berarti mengajarkan Quran ngambil upah boleh, pasang tarif juga boleh. Siapa yang mau baca Quran riwayat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Katsir 30 juz 30 juta, 1 juz 1 juta, boleh. Tapi lebih bagusnya tidak pasang tarif atau tidak meminta, dikasih silakan, tidak dikasih nggak apa-apa. Nah, itu lebih bagus. La yashtarit, tidak minta syarat, itulah yang paling bagus. Yashtarit al-muallim. Qala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, la yashtaritul muallim, janganlah pengajar itu memberikan syarat. Saya kalau ngajar tarif saya sekian 1 jam, jangan. Illa ayyata syai'an, tapi kalau dikasih sesuatu falyaqbalhu, silakan dia menerima, enggak apa-apa. Yang penting tidak memaksa atau mengharapkan atau meminta enggak usah, mengharapkan enggak usah, memaksa apalagi enggak usah. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih juga alhamdulillah, karena Allah yang ngasih kita. Jadi intinya itu dari Allah, bukan dari manusia. Adapun manusia memberi itu hakikatnya juga dari Allah. Sehingga jangan merasa hina kalau kita diberi. Kenapa? Itu sebenarnya dari Allah. Allah yang menyetir orang tadi supaya ngasih panjenengan beras 1 kilo atau beras 1 kintal, itu semuanya dari Allah. Maka bukan dari manusia hakikatnya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Yang disampaikan tadi. Iya. Ujian itu kan, menguji itu kan satu sisi ya bisa membahayakan yang diuji, tapi juga ada rasa bisa memberi motivasi gitu. Dan itu mungkin rambu-rambu untuk yang menguji, karena yang diuji itu harusnya. Iya.
al-maddahin, orang-orang yang suka memuji. Amarona Rasulullah, kita disuruh oleh Rasulullah an-nahfiya, untuk menaburi fi wujuhil maddahin, pada wajahnya orang-orang yang suka memuji, at-turaba, dengan debu. Kalau ada orang yang suka memuji kita, langsung keluar, ambil debu, sawur ke wer. Dan ini diamalkan secara zahirnya oleh Miqdad, perawi hadis. Maka ada orang memuji Miqdad, dia tidak mengatakan terima kasih sudah memuji saya, malah ambil debu disawur ke wer. Sehingga orang-orang kaget, loh, iya Pak, malah disawur Pak. Oh, bukan memuji dia, memuji Amir. Ada seorang lagi-lagi memuji Amir, nah, Miqdad langsung ambil debu disawurkan kepada dia. Nah, diamalkan sesuai zahirnya. Sebagian ulama berpendapat bukan begitu, maksudnya adalah khayyibuhum wala tu'tuhum syai'an limadhihim. Kalian jadikan mereka kecil, jangan ngasih apapun uang untuk pujian mereka. Jadi zaman dulu orang itu memuji dengan niatan untuk dikasih uang. Para penyair itu mengubah syair-syair pujian. Kalau sudah selesai syairnya, nah ini khalifah ini ngasih duit. Nah, Nabi berpesan, kalau ada penyair memuji-muji kamu, maka berikanlah debu. Maksudnya apa? Jangan dikasih uang, nol. Maka bahasa nol itu dalam bahasa Arabnya at-turab, debu, tidak dapat apa-apa. Ada lagi dalam hadis yang lain itu, yaitu batu. Batu maksudnya sama, nol, nggak dapat apa-apa. Walil akhir al-hajar, untuk yang zina dapatnya batu, maksudnya dapatnya nol. Nah, maka nol itu nggak dapat apa-apa diungkapkan dengan dua kata, yaitu batu atau debu. Maksudnya tidak dapat apa-apa. Seperti kalau kita mengatakan makan angin, apa itu? Nggak makan apa-apa. Nah, kemudian tadi pertanyaan beliau, bagaimana rambu-rambu memuji orang? Hukum asalnya tidak boleh memuji-muji di depan, sebagaimana tadi hadisnya sudah kita sampaikan. Nah, untuk kebolehannya itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, orang yang dipuji ini kalau kita puji di depan dia, maka tidak menyebabkan madharat terhadap dirinya. Kalau menyebabkan dia jadi sombong, nggak boleh. Yang kedua, bahwasanya kita memuji dia di depan dia itu tujuannya untuk suatu maslahat. Misalnya tujuannya supaya orang-orang mengikuti kebaikan dia tadi, nah, maka kita puji di depannya, nggak apa-apa. Maka harus dua syarat ya. Syarat pertama, aman terhadap orang yang dipuji. Syarat yang kedua, ada maslahat untuk orang lain yang mendengarkan pujian tadi. Dua sisi persyaratan tersebut. Motivasi yang dipuji. Maksudnya? Oh, motivasi, sama saja. Tadi ya, kalau memang dia aman, nggak ada masalah. Kalau tidak aman, jangan dipuji. Ya dikasih semangat saja. Ahsanta, kamu berbuat baik. Nah, itu sudah cukup. Sehingga dia jadi semangat untuk menambah perbuatannya tadi. Kalau itu kan tidak sampai memuji kan, cuma ahsanta atau barakallahu fik, semoga Allah memberkahi Anda, dengan didoakan sudah jadi semangat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.